Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku kelas 2. Hari ini pelajaran PJOK materi senam lantai ya. Khususnya di SDN 1 Ngulung Kulon ya bersama Pak Asngari. Anak, marilah kita saksikan dan pahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari adalah gerak bertumpu ya. Tadi adalah materi intinya adalah senam lantai dan materi pokoknya adalah gerak bertumpu ya. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak yang akan kita bahas yang pertama ya, disimak ini anak ya. Dengan mengamati media video pembelajaran YouTube dan gambar, siswa mampu menyebutkan gerak bertumpu dalam senam lantai ya. Jadi anak-anak nanti diharapkan dapat menyebutkan apa saja toh gerakan bertumpu itu ya. Yang nomor 2, dengan mengamati praktik dalam media video pembelajaran YouTube, siswa mampu menjelaskan cara melakukan gerak bertumpu dalam senam lantai ya. Jadi anak-anak setelah menyebutkan nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan ya bagaimana caranya melakukan gerak bertumpu seperti itu ya. Nah, gerak bertumpu itu apa toh? Gerak bertumpu itu ya bertumpu. Jadi anak-anak bisa menapakkan kedua tangan ke lantai itu juga bertumpu. Kaki di lantai juga bertumpu. Tapi kita akan bahas dulu adalah senam lantai anak-anak ya. Nah, tahukah kamu apakah senam lantai itu? Mana tadi? Senam lantai merupakan senam pemulaan yang gerakannya sederhana. Ya. Bisa anak-anak lihat ini sebagai contoh gerakan senam lantai ya. Seperti ini. Ya. Kita lanjut ya. Senam lantai bisa dilakukan tanpa bantuan alat dan bantuan alat. Nah, dalam senam lantai terdapat beberapa gerakan, misalnya gerakannya apa? Contohnya bertumpu tadi, bertumpu ya. Bergantung, keseimbangan ya, keseimbangan. Berpindah tempat atau berpindah, nama lainnya lokomotor. Tolakan ya, tolakan. Berputar ya, berputar. Ayunan, melayang, mendarat, dan berbagai aktivitas senam lainnya ya anak-anak. Pak Guru ulang ya, seperti anak lihat seperti ini gambar anak sedang melakukan senam lantai ya. Jangan dilakukan di rumah tanpa pengawasan orang tua dan bapak ibu guru. Kalau di sekolah itu harus ada pengawasan bapak ibu guru. Kalau anak-anak ini berguling seperti ini, kalau sampai salah nanti bisa kesleo ya. Kalau sudah diumumkan tidak dilakukan dengan bantuan atau tidak boleh melakukan dengan bantuan bapak ibu guru atau orang tua, maka jangan dilakukan. Nah, ini tugasnya yang mudah-mudah sudah diperhitungkan seperti itu ya. Selanjutnya ya anak-anak. Gerak bertumpu. Nah, ini pengertiannya ya. Kelas 2 ini membacanya sudah bagus belum? Kalau belum bagus disimak yang dijelaskan oleh Pak Guru. Sudah bagus boleh ini membaca ini ya. Gerak bertumpu dengan tangan merupakan sikap dengan kedua tangan bertindak sebagai tumpuan. Nah, ini kalau tangan ini menumpu seperti ini bisa di lantai, bisa di tembok ya. Gerakan bertumpu dapat meningkatkan kekuatan otot tangan. Nah, otot tangannya jadi kuat anak-anak ya. Kalau anak-anak masih kecil, ototnya belum kuat. Kalau sudah sering melakukan gerakan bertumpu, maka akan mengalami perubahan otot tangan menjadi kuat. Posisi gerakan bertumpu adalah dengan telungkup. Nah, dengan telungkup ya. Tumpuan yang digunakan dapat berupa dinding atau lantai. Nanti ada contohnya ya anak-anak.
Jadi gerakan bertumpu ini anak-anak harus kuasai ya, supaya otot tangannya kuat. Kalau kuat nanti bisa buat aktivitas lainnya. Kita lanjutkan ya. Nomor 1 contohnya. Nih anak-anak. Ini awalnya anak-anak berdiri dulu, setelah berdiri nanti telungkup. Telungkup itu bahasa Jawanya murep. Nah, setelah itu murep, tangannya itu diletakkan di apa? Di lantai. Setelah di lantai nanti kepalanya sama punggungnya itu diangkat ke atas naik lurus. Nah, ini seperti ini ya, anak-anak. Mana tadi? Seperti ini, lurus ke sini, nanti pandangannya ke depan. Mana tadi? Aduh, hilang ini ya. Nah, ini nanti pandangannya ke depan, lurus seperti ini. Pandangan depan, kakinya lurus seperti ini ya. Namanya gerakan bertumpu. Ini lebih paling mudah ini ya anak-anak. Nanti kan tinggal tidur tadi ya, murep terus awake atau badannya sama kepalanya diangkat. Tapi bokongnya tidak diangkat ya, atau pinggulnya tidak diangkat, tetap menapak di lantai seperti ini. Itu contoh yang pertama ya. Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini lihat ini anak-anak. Sebetulnya hampir sama seperti yang tadi ya. Tapi anak-anak setelah telungkup atau tengkurap atau murep, yang diangkat semuanya, tidak hanya bagian kepala dan punggung dan tangan, tapi yang diluruskan ini mulai dari apa? Siku, bukan siku, ini lutut, pinggul atau bokong, punggung, kepala dinaikkan. Terus melihat ke depan, ini juga bertumpu. Nah, ini ditahan, dihitung 1 sampai 3 boleh. 1, 2, 3 seperti itu ya. Ini pandangnya ke depan. Awalnya tadi gimana? Awalnya posisinya itu anak-anak berdiri, setelah berdiri tidur telungkup atau tengkurap atau murep. Setelah itu diangkat semua mulai dari lutut, bokong, kaki, punggung dan tangan diluruskan. Pandangannya lurus ke depan. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Ya, ini nomor berapa ini? Nomor 3. Nah, yang ketiga itu ini dilakukan sambil berdiri. Kalau tadi sambil tengkurap atau telungkup, sekarang sambil berdiri. Berdiri dimulai dari mana? Ini nih, dimulai dari sini ya. Awalnya anak-anak itu berdiri di depan tembok menghadap ke tembok ya. Setelah menghadap tembok, tangannya diletakkan di apa? Di tembok ya. Atur jaraknya. Kalau ini ada 3 keramik ya. Ini ada 3 keramik seperti ini, itu 2, 3. Setelah itu anak-anak kan ini awalnya baru gini, baru menempel di tembok langsung. Kemudian tangannya diluruskan. Nah, yang nomor ini diluruskan atau kembali lagi, atau diluruskan kembali lagi. Atau ditekuk. Kalau mulai dari sini ya lurus dulu boleh ya. Setelah itu ditekuk. Dan setelah ditekuk nanti anak-anak akan bertumpu di apa? Di tembok. Ini juga gerakan bertumpu. Jadi anak-anak melakukan ketiga gerakan tadi ya. Ini di buku tema sepertinya ada ya. Kalau anak-anak mau melihat, kalau nggak punya buku tema ya lihat ini sama saja ya. Selanjutnya ya anak-anak. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini boleh dilakukan dengan teman. Nah, kalau di sekolah ini biasanya dilakukan. Kalau di rumah kalau nggak ada teman ya nggak usah dilakukan ya. Ini awalnya gimana? Awalnya anak-anak berdiri saling berhadapan, salah satu kakinya di depan. Ini ya tidak gandeng. Kakinya salah satu kakinya di depan, nanti tangannya ditempelkan ke tangan temennya. Nanti saling mendorong. Mendorongnya jangan kuat-kuat. Nanti kalau mendorongnya kuat-kuat, anak-anak yang ini yang satu atau yang ini kalau terlalu kuat nanti bisa jatuh. Makanya mendorongnya pelan-pelan gantian ya. Sini sini sini. Nah, ini juga namanya gerakan bertumpu secara berpasangan. Gimana cara melakukannya? Tadi sudah dijelaskan. Saya ulang lagi ya. Pertama anak-anak berdiri, dua anak ini berdiri berhadapan. Setelah itu salah satu kakinya di depan. Seperti ini. Terus tangannya digandengkan kepada tangan temannya. Terus saling mendorong, tidak kuat-kuat supaya tidak jatuh.
jatuh. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti gimana caranya. Selanjutnya ya, anak tugas di rumah. Ini kalau anak-anak belajar di rumah itu ya harus ada tugas. Kalau nggak ada tugas nanti anak malah kelayaran atau main kemana-mana, keluyupan itu nggak boleh ya. Harus mengerjakan tugas. Tugasnya gampang. Yang pertama, anak-anak melakukan gerakan ini ya. Nah, seperti tadi caranya sudah dijelaskan, dilihat di sana gimana caranya. Setelah melakukan gerakan, minta tolong orang tua difoto. Setelah difoto atau di video, boleh di video ya. Difoto atau di video boleh. Setelah difoto atau di video dikirimkan ke WA Pak Asngari. Ya, melalui WA tadi. Kalau anak-anak punya paket banyak, boleh di video, boleh ngirim video ke Pak Guru ya, dikirim. Nah, kalau anak-anak tidak punya paket banyak, hanya pakai foto saja boleh, sangat boleh. Dan gunakan pakaian olahraga. Pak, saya pakaian olahraganya, saya pakaian olahraga yang seadanya boleh, tidak harus pakaian olahraga yang tuh. Tapi baiknya penilaian yang paling bagus itu ya pakaian olahraga yang dari sekolah itu. Ini yang pertama ya anak-anak. Yang kedua, nah lakukan gerakan ini. Setelah ini mencoba gerakan ini, bisa tidak? Nanti difoto lagi, dikirim. Nah, yang ketiga, melakukan, oh mohon maaf, ini salah ya. Ini tidak ya, cuma 1, 2 ini saja. 1 dan 2. Sebetulnya 3 boleh ditambah yang tadi di tembok. Nah, di tembok tadi loh, yang menempel, yang tidak berpasang. Kalau berpasang kan butuh teman, kalau yang di tembok tidak. Nah, tugasnya ada 3 sebetulnya ya. Satu ini, satunya lagi yang menempel di tembok. Ini saya cari dulu yang menempel di tembok. Bentar. 3 sepertinya ya. Nah, ini yang ketiga tugasnya ini tadi dikirimkan ke WA. Di foto saja boleh, tapi di video boleh. Video itu nilainya bagus malah. Nanti kan bisa melihat, oh sudah benar belum. Dikirimkan ke WA Pak Asyari. Ditunggu paling lambat pukul 10 malam ya, bukan 10 pagi atau siang, 10 malam ya. Belum malam itu pukul 22.00. Pak, kalau saya belum ada orang tua gimana ya? Besoknya boleh, tapi jangan sampai menumpuk pekerjaan. Nanti kalau menumpuk terus, bisa-bisa tugasnya tidak dikerjakan dan tidak mendapat nilai. Nilainya 0. Kalau nilainya 0, nanti di rapot tidak ada nilainya. Kalau di rapot tidak ada nilainya, nah mau naik kelas gimana kalau nggak ada naik nilainya? Ya tidak bisa. Seperti itu ya anak. Nah, yang terakhir, mungkin sekian dari Pak Guru. Diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan nantinya dapat menjalankan aktivitas yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru ya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya anak-anak, melakukan sesuatu itu didampingi oleh orang tua. Kalau orang tuanya sibuk ya ditunggu slow-nya, minta tolong yang bagus. Kemarin ada informasi, ada yang cedera dan lain sebagainya karena tidak dipandu oleh orang tua atau anak-anak melakukannya tidak dengan pemanasan dulu. Boleh dilakukan dengan pemanasan dulu ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.